Ya, selamat pagi Burus dan selamat pagi teman-teman. Saya Wahida Yolanda Sukawardani dengan NRP 16130190001 dan teman saya Frinel Disnecia Bunga Kasih dengan NRP 16130190015. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai developing number sense. Apa sih yang akan kita pelajari? Yang pertama, kita akan mempelajari tentang pengertian number sense. Yang kedua, kita akan mempelajari tentang perkembangan pemahaman tentang hubungan bilangan. Ya, kita akan mempelajari tentang pengertian number sense. Menurut Burton, 1993, number sense adalah pandangan orang tentang angka dan perhitungan, dan berbagai metode yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Sementara, menurut Diane 1997, untuk dapat membantu anak dalam mengembangkan pemahaman dari number sense yang dapat dilakukan dengan cara yang sangat mudah, yaitu dengan cara menggabungkan suatu bilangan dengan situasi yang nyata dan dapat dipahami oleh anak. Dari dua pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran number sense merupakan memahami konsep hubungan bilangan untuk dapat memecahkan suatu masalah dengan cara anak merasakan pengalaman nyata. Kemudian kita akan mempelajari mengenai perkembangan pemahaman tentang hubungan bilangan. Dalam penjelasan number sense tadi, maka number sense ini merupakan suatu pemahaman tentang hubungan bilangan. Pada dasarnya, pembelajaran matematika pada anak usia dini ini baru mempelajari mengenai operasi dasar bilangan saja. Operasi dasar bilangan pada anak usia dini ini barulah mengenai operasi penjumlahan dan pengurangan. Kemudian, menurut Autari 2017, ia mengatakan atau ia berpendapat bahwa number sense merupakan mempelajari hubungan bilangan yang diwakili oleh simbol, menghitung bilangan, dan ruang 3 dimensi. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke teman-teman, saya akan menjelaskan bagian dalam development number sense. Anak diajarkan untuk memahami yang pertama, sifat bilangan, yang kedua, membangun number sense, yang ketiga, number sense secara bermakna, dan yang keempat, penulisan bilangan. Yang pertama, saya akan menjelaskan yaitu sifat bilangan. Prinsip berhitung pada anak usia dini menurut Gelman dan Galistel yaitu yang pertama, anak hanya mengatakan satu angka untuk tiap benda yang dihitung. Misalnya 1, 2, 3, begitupun seterusnya. Yang kedua, anak menyebutkan nama angka dalam rangkaian susunan yang tepat. Misalnya 1, 2, 3, dan bukan seperti 1, 3, dan 2. Yang ketiga, anak mulai menghitung benda dengan total hasil hitungannya akan sama. Yang keempat, nama angka terakhir yang digunakan menjadi total jumlah benda yang akan dihitung. Misalnya, jika ada 3 benda, maka nama benda yang terakhir akan menjadi 3. Dan yang kelima, prinsip dari keempat sifat bilangan yang di atas dapat digunakan untuk semua objek. Yang kedua, saya akan menjelaskan membangun number sense. Dalam membangun number sense, hal yang dilakukan anak yang pertama menghafal hitungan seperti anak menghafal bilangi 0 sampai 100.
Yang kedua, menghitung secara berurutan, yaitu anak menghitung secara berurutan, yaitu seperti anak dapat menghitung secara berurutan tanpa ada menghitung bilangan secara lompat. Yang ketiga, urutan bilangan. Misalnya, anak dapat mengurutkan bilangan dengan baik. Dan yang keempat, menghitung dalam sejumlah benda. Oke, saya akan menjelaskan bagian yang ketiga, number sense secara bermakna. Dalam mengajar anak usia dini, pendidik harus bisa mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari anak. Seperti yang dapat kita lihat, anak-anak akan belajar tentang yang pertama, anak belajar tentang pengalaman yang pernah dibelajar anak seperti meraba, melihat, mendengarkan, dan bergerak. Semua ini adalah berdasarkan pengalaman yang pernah dilalui oleh anak. Dan yang kedua, anak belajar dari hal yang sederhana sampai ke arah yang lebih rumit. Maksudnya, anak belajar dari hal yang sederhana ini, anak dapat belajar dari hal-hal yang kecil. Contohnya, anak memahami buah apel sebagai buah kesukaannya. Itu adalah belajar bagian yang sederhana. Dan belajar yang ke arah yang lebih rumit, misalnya anak memahami buah apel sebagai buah yang berguna bagi kesehatannya. Yang ketiga, pembelajaran tentang konsep, menghubungkan, dan simbolik. Yang terakhir, saya akan menjelaskan penulisan bilangan. Mengajar penulisan bagi anak usia dini dapat dilakukan melalui tahapan terlebih dahulu. Tahap yang harus dilalui oleh anak. Yang pertama, hal yang dilakukan oleh anak pertama kali adalah anak perlu mengenal simbol. Setelah pengenalan simbol, anak bisa langsung penulisan simbol. Yang kedua, mengajarkan kepada anak tentang pola dan bentuk dari bilangan-bilangan. Yang ketiga, anak dapat menulis dengan menyambung titik-titik. Kesimpulan dari presentasi hari ini yaitu pembelajaran number sense merupakan memahami konsep hubungan bilangan untuk dapat memecahkan suatu masalah dengan cara anak merasakan pengalaman yang nyata. Dalam perkembangan pemahaman tentang hubungan bilangan, anak diajarkan untuk mengenal sifat bilangan, anak diajarkan untuk membangun pemahaman mengenai hubungan bilangan, lalu anak diajarkan untuk menulis bilangan, dan adanya keterlibatan pengajar dalam pembelajaran number sense agar lebih bermakna bagi anak. Dan saran bagi guru anak usia dini, disarankan agar pendidik mampu menstimulasi anak usia dini agar mampu memahami hubungan bilangan matematika, sehingga pemahaman konsep matematika anak mampu terasa dengan baik dan guru mampu menyediakan AP yang dapat menunjang pembelajaran yang dilakukan. Dan bagi orang tua, disarankan kepada orang tua untuk melatih anak agar mampu menstimulus dengan baik mengenai pemahaman bilangan yang telah anak pelajari di sekolah. Bagi mahasiswa PAUD, disarankan untuk mahasiswa PAUD agar mampu memahami materi tentang perkembangan pemahaman tentang hubungan bilangan pada anak usia dini, sehingga mampu merancang dan menerapkan kegiatan yang tepat dalam pengembangan number sense pada anak usia dini. Oke teman-teman, sekian presentasi kami hari ini. Terima kasih.